Nanti itu saya akan singgung sedikit mengenai bulan Dzulhijjah ini ya. Jadi bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk salah satu bulan haram. Ya, dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tuzlamuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffatan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ya, ada 12 bulan. Nah, di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan. Namanya yaitu arba'atu hurum. Ya, 4 bulan disebut bulan haram. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Jadi tidak ada pertikaian, tidak ada peperangan karena bulan itu dimuliakan. Nah, jadi 4 bulan ini sudah masyhur kemuliaannya zaman jahiliyah. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Jadi perintah peperangan sudah ada. Berarti melawan orang musyrik itu sudah ada. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat ini ternyata dari 12 bulan itu ada 4 bulan hurum, bulan haram. Nah, mana bulan itu? Kembali kepada hadis Nabi SAW. Yaitu hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Rasulullah menyatakan sesungguhnya zaman masa ini, kata Nabi, berputar sebagaimana keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Al-sanatu ithna asyara syahran. Setahun itu kata Nabi ada 12 bulan. Minha diantaranya arba'atu hurum, ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, ya, 3 berturut-turut kata Nabi, yaitu Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram. Betul-betul tuh, saya ulangi, yaitu Dzulqa'dah bulan ini, Dzulqa'dah. Kemudian bulan depan Dzulhijjah, malam besok nanti insyaallah. Kemudian wal Muharram. Ini berturut-turut. Nah, war Rajabul Mudhar. Satu lagi Rajab, alladzi baina Jamada wa Sya'ban. Yang mana Rajab itu berada di antara Jamada, Jumadil awal. Ya, maaf, Jumadil akhir dengan Sya'ban. Berarti bulan Rajab. Nah, 4 bulan ini bulan haram nih yang dimuliakan. Suruh banyak beramal kebaikan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, Rajab. Nah, jadi dengan hadis ini jelas sudah. Allah hanya menyebutkan 4 bulan haram. Allah tak merincikannya, dirincikan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti malam besok ya muncullah tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Berarti dianjurkan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan ibadahnya? Apa saja yang kita lakukan? Jadi sebuah hadis yang disampaikan Al-Mujibah Al-Bahili dari bapaknya dan dari pamannya, annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, tsumman talaqa fatahu ba'da sana. Selesai urusannya dia pun pergi. Setahun berikutnya datang lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taghayyarat haluhu wa hay'atah, tapi penampilannya sudah berubah. Ya, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, amma ta'rifuni,
kenalkah engkau dengan aku ni ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, wa man anta? Kau ni siapa? Kata Nabi. Qala, ana al-Bahili alladhi ji'tuka ammal awal. Aku al-Bahili, dulu tahun lalu aku datang kepada engkau ya Rasulullah. Fama ghayyarak, kata Nabi. Kenapa kau ni berubah? Dulu kau tak seperti ini. Waqad kunta hasanal hay'ah. Dulu kau tampan, pakaian rapi. Sekarang kau berubah. Maaf, tidak bagus penampilannya. Penampilan pakaiannya kusut, wajahnya tak menentu. Qala, dia pun berkata, ma akaltu ta'aman mundu farraktuka illa billail. Ya Rasulullah, semenjak aku berpisah sama engkau tahun yang lalu itu, aku tak pernah lagi makan kecuali malam. Berarti siangnya puasa setiap hari kecuali 5 hari tadi. Idul Adha, Idul Fitri, hari Tasyrik dia tak puasa. Yang lainnya puasa dia. Makan cuma malam. Ini namanya puasa setiap hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzabta nafsak." Kata Nabi, kau telah menyiksa dirimu, kata Rasulullah. Janganlah aku seperti itu, kata Nabi. Tsumma qala sum syahras sabar. Puasalah bulan sabar, yaitu bulan Ramadan sebulan. Yauman baina kulli syahr. Jadi dia 1 bulan ya, setiap tahunnya. Qala zidni fa inna bi quwa. Kalau Ramadan udah biasa dan Rasulullah tambahlah, kata dia. Dia minta tambah dengan Nabi setelah Ramadan. Kata Nabi bilang, sum yaumain, puasalah 2 hari setiap bulannya. Zidni, tambahkan lagi ya Rasulullah. Sum thalathal ayyam, puasalah 3 hari setiap bulan. Nah, itu dikenal dengan bulan puasa apa tu? Yaumul Bait, 13, 14, 15. Qala zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Masih kuat dia. Ya, tambah lagi ya Rasulullah. Sum minal hurum watruk, puasalah bulan-bulan haram, kemudian tinggalkan. Sum minal hurum watruk, puasalah bulan-bulan haram, kemudian setelah itu tinggalkan. Sum minal hurum watruk, puasalah bulan haram dan tinggalkan. Artinya kalau ingin nambah lagi bulan haram saja, yaitu 4 bulan setiap tahun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terakhir Rajab. Begitu kata Nabi SAW. Nah, berarti dengan hadis ini jelas ya, menunjukkan bahwasanya puasa bulan haram itu dianjurkan, termasuk bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah sebulan itu ada lagi hari-hari yang afdal. Nah, mana dasarnya? Kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni tafsir surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wal layalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Wasyafa'i wal watr, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Apa tafsir ini? Nah, ulama berbeda pendapat. Ya, yang dimaksud dengan 10 malam itu yang mana? Pertama pendapat mengatakan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Pendapat ulama yang kedua 10 malam terakhir bulan Ramadan. Menurut pendapat ulama tafsir yang ketiga, yakni 10 pertama bulan Muharram. Ya, mana yang benar nih? Semuanya benar, karena punya dasar masing-masing. Tetapi yang rajih, yang paling kuat, yang dipilih oleh para ulama, yang dimaksud dengan 10 malam itu, yakni 10 pertama bulan Dzulhijjah, mulai besok sampai Idul Adha. Mulai malam besok sampai Idul Adha. Dasarnya kuatkah? Ada hadis yang menopang ini. Ya, ini pendapatnya menjadi kuat karena ada hadis dari Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim dan juga Az-Zahabi. Bagaimana kata Nabi? Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir berkata, kata Nabi, innal ashra
Ashrul Adha. Yang Allah bersumpah demi 10 malam itu maksudnya 10 Adha Dzulhijjah, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Wal witru yaumal Arafah. Berarti yang dimaksud Allah witir, bilangan ganjil, itu hari Arafah. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama Dzulhijjah dan Allah bersumpah dengan hari Arafah. Kemudian wasyafa'i yauman nahar. Allah bilang wasyafa' bilangan genap adalah hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah, yakni Idul Adha. Ternyata surah Al-Fajr Allah bersumpah khusus 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti punya nilai tersendiri 10 Dzulhijjah. Ya. Anjuran bagaimana? Disuruh puasa, beramal saleh, sedekah, zikir diperbanyak 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada sebuah hadis saya tambahkan lagi. Ini diletakkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Babu Fadli Shaum wa Ghairihi fil Ashril Awal min Dzulhijjah. Judulnya bab tentang keutamaan puasa ataupun beramal lainnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini hadis daripada Abdullah bin Abbas berkata, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kata Allah bin Abbas, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamil amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari untuk beramal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hari-hari ini, yakni 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, disebut yakni ayyamul ashr, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Artinya bersumpah dulu Nabi, inilah hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab menyatakan tidaklah Allah menyatakan cinta kecuali hari itu dan ibadahnya afdal dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, sekalipun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah?" Qala, wala jihadu fi sabilillah, walaupun kau bandingkan dengan jihad fi sabilillah, kalah dibandingkan beramal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Padahal fisabilillah itu dijamin masuk surga kalau meninggal. Kalau hidup besar pahalanya, maka sahabat berlomba-lomba. Nah, ya. Kecuali yang bisa mengalahkan, kata Nabi, illa rajulun kharaja binafsi, seorang laki-laki jihad keluar dengan dirinya, wa malihi, dan juga dengan hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai', satu pun tak ada yang kembali. Artinya di jihad, hartanya, kendaraannya, kudanya, dirinya, satu pun tak ada kembali, alias meninggal di jalan Allah. Kalau begitu barulah bisa mengalahkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kalau berperang kembali hidup, kalah masih. Nah. Ya, pergi jihad tapi selamat, kalah jihad dibandingkan beramal 10 pertama bulan Dzulhijjah. Nah, Imam Nawawi menyatakan sunnah puasa 10 pertama bulan Dzulhijjah, tapi ingat jangan salah hitung, hari ke-10 tak termasuk. Hari ke-10 Idul Adha. Ya. Siapa yang mau melakukannya, pasang niat, kuatkan, mantapkan iman, insyaallah kuat. Ramadan 30 hari kuat. Masa 9 hari tak kuat? Jadi niatkan. Jadi besok hari terakhir bulan Dzulqa'dah, terbenam matahari masuk bulan Dzulhijjah, pasang niat. Aku niat puasa esok hari pertama bulan Dzulhijjah, sunnah lillahi ta'ala. Begitu saja niatnya. Masuk berikutnya lagi esok harinya, aku niat puasa hari yang kedua bulan Dzulhijjah, sunnah lillahi ta'ala. Besoknya lagi begitu lagi.
Aku niat puasa hari ketiga bulan Dzulhijjah sunnah lillahi ta'ala sampai hari ke-7. Masuk ke-8 berubah niat, yakni puasa tarwiyah. Aku niat puasa esok hari puasa tarwiyah sunnah lillahi ta'ala. Besoknya lagi aku niat puasa hari Arafah. Hari Arafah. Jadi langsung ditancap langsung. Hari pertama sampai hari ke-9. InsyaAllah yang mampu melakukannya diberi ganjaran lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Kalau tak mampu puasa, silakan beramal dengan amal yang lain. Di sini dikatakan wa ghairihi, amal yang lain juga afdal 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Apa itu? Termasuk sedekah, zikir, salawat, baca Quran, pun nilainya lebih dibandingkan hari-hari yang lain. Ya, ingat jangan diremehkan. Ya, Dzulhijjah ini mahal. Nah, sampai ulama menafsirkan yang terkuat 10 pertama Dzulhijjah, 10 akhir Ramadan pun kalah. Saya tak bilang kalah mutlak, tapi ada waktu-waktunya. Nah, Ibnu Qayyim menyatakan kalau dirinci lagi 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 akhir Ramadan, untuk malamnya masih menanglah Ramadan malamnya, tapi siangnya menanglah 10 awal bulan Dzulhijjah. Karena siang itu banyak fadilah sampai penyembelihan korban. Nah, begitu dirincikan lagi. Yang jelas ini persaingannya ketat. 10 ini 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah persaingannya ketat sekali. Ya, tipis selisihnya. Nah, maka orang yang cerdas insyaallah yang mampu puasa Senin Kamis coba ini. Ya, insyaallah kalau terbiasa ya, kita coba, mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kita akan mendapatkan keutamaan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Yang mau berkorban tolong besoknya adalah batas daripada memotong kuku dan memotong rambut. Masuk tanggal 1 Dzulhijjah jangan lagi memotong kuku, jangan lagi memotong rambut. Makruh hukumnya. Nah, ya. Kata Nabi, "Idza ra'aitumul hilal Dzulhijjah." Apabila telah muncul hilal tanggal 1 Dzulhijjah nanti malam. Besok malam. Wa arada ahadukum ayudhiya. Salah seorang dari kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Hendaklah dia menahan rambutnya dan menahan kukunya. Maksudnya jangan memotong rambut dan jangan memotong kuku. Kalau ingin potong besok terakhir. Nah, ayo, yang berkorban dia besok potong memang. Nanti setelah besok, lusa dan seterusnya jangan potong lagi sampai penyembelihan. Nah, karena Idul Fitri, cukur janggut. Nah, kalau mau cukur janggut besok terakhir cukur. Setelah itu jangan cukur lagi. Ya, sama. Mau potong kumis, cukur kumis, cukur janggut dan sebagainya. Walaupun ulama berpendapat makruh kau cukur janggut. Nah, tapi yang jelas untuk berkorban besoklah batasnya. Ya, besok batasnya. Jangan potong lagi setelah besok. Sayang. Kenapa? Allah akan turunkan maghfirahnya, pengampunannya kepada orang yang berkorban. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki akan mendapatkan pengampunan Allah. Ya, itu hikmahnya kata ulama.